Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi faddalana wa akramana bi fadaila wa karamatu allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون أيها العلماء wal asatidzah wal ustadzat, semuanya para pemirsa pendengar cinta ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da at-tahmid wa tasyakkur, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, keluarga kita semuanya, putri kita semuanya, Allah berikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, sukses, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan doa khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Padang dan yang lainnya yang terkena musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, cobaan, bencana ini, dan kita doakan yang syahid atau yang wafat, yang meninggal minal muslimin wal muslimat, mereka diletakkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dihentikan bencana bagi yang hidup insyaallah taala atas izinnya, dan diberikan kesabaran, ketabahan, dan diganti yang hilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya bab adzan wal iqamah, ya faslun, ay hadza faslun, yang terakhir adalah wa nudiba limunfaridin ra'a jama'atan masyru'atan an yuqalliba fardahu al-hadira lal fa'ita naflan mutlaqan. Kalau ada orang yang lagi sholat sendiri, ya, lalu melihat ada jamaah, maka disunatkan sholat sendirinya tadi, yang fardu yang fardu sekarang ini, maka disunatkan untuk dirubah menjadi sholat sunat dan salam lalu gabung di sholat yang berjamaah. Begitu, itu yang kemarin tuh. Dan boleh salam 2 rakaat menjadi sunat kalau belum berdiri untuk rakaat yang ketiga lalu masuk ke dalam sholat jamaah. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi banyak cara, ya, untuk melaksanakan sholat dan mendapatkan sholat berjamaah, dan untuk merubah sholat sunat menjadi sholat fardu menjadi sholat sunnah. Faslun, ay hadha faslun fi al-adhani wal iqamah. Ini pasal tentang azan dan iqamah, ya. Azan dan qomat, nah gitu, ya. Huma lughatan. Azan dan qomat itu secara bahasa, al-i'lam itu pemberitahuan. Halo, 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 solat itu seperti itu. Ya, jadi al-i'lam pemberitahuan, a'lama yu'limu i'laman, ya, supaya orang pada tahu. Woro-woro lah, kira-kira begitu bahasanya. Ya. Wa syar'an ay huma syar'an ma'urifa min al-alfadhi al-masyhurati fihima. Secara syar'i adalah sudah populer, yaitu dengan adzan dan qomat, ya, bagi orang awam, orang alim, dan umumnya dalam Islam pasti sudah populer adzan dan qomat itu.
Tinggal mungkin sejarahnya bagaimana, makanya wal aslu fihima, dan dasarnya asalnya di dalam adzan dan qomat adalah al-ijma'ul masbuq ya. Al-ijma' itu adalah konsensus, kesepakatan semuanya bahwa ya begitu itu. Kalau mau sholat ya adzan dan qomat. Ya, kalau tidak aneh gitu. Jadi ijma itu sudah menjadi konsensus bersama lalu juga sudah membudaya bersama. Al-masbuku yang didahului bi ru'yati Abdullah bin Zaid. Jadi mimpinya Abdullah bin Zaid dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Zaid al-masyhura. Ya, jadi yang populer ya, lailatan pada suatu malam. Jadi ketika difardukan sholat maka kemudian pada ngumpul gitu. Gimana nih caranya untuk memanggil orang jadi untuk sholat? Ya, tasyawaru, mereka pada musyawarah. Ngobrol lah gitu ya. Musyawarah itu yang ngobrol, maka jadi ada syuriah, itu namanya ngobrol lagi pada syuriah ya kan, begitu kan, ngomong gini baiknya gimana, ngalor ngidul untuk masalah sholat, masalah azan, ngumpulin orang gimana, fima yujmi'un nas, dalam hal yang bisa digunakan untuk mengumpulkan manusia. Kumpul misalnya begitu. Kalau dulunya disepakati begitu, mungkin kalau mau azan, mau sholat begitu semuanya. Wahia kama fi sunani Abi Dawud ya, dan ya, jadi ru'yah ini sebagaimana yang ada di kitab Sunan Abi Dawud ya, termasuk marji'u as-sunan, yaitu apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubis Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ya, yang populer itu. An Abdillah, dari Abdillah annahu qala lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika amara perintah sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin naqusi, dengan nakus. Nakus itu kentongan ya. Jadi kentongan itu ada sejarahnya loh jamaah tuh. Jadi kentongan yang dung 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 dung, begitu. Itu ada lagunya bagus, kita di Pati sana dulu nanti. Kalau mau zuhur yang dung 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 dung, gitu. Terus azan, begitu. Sekarang udah nggak ada itu kentongan tuh. Beduk juga ada, tobel namanya, tapi sekarang juga udah agak jarang sudah. Kecuali di daerah-daerah pelosok itu masih. Ini nggak ada geduknya ini ya. Ada masjid-masjid gede juga masih ada beduknya, tapi nggak ditabo. Ada juga waktu-waktu tertentu takbiran atau apa. Tapi sudah nggak termasuk di Istiqlal, nggak tahu masih ada nggak itu beduk yang gede itu. Ya itu, tapi nggak dipakai udah. Ada aja gitu. Bagian dari proses sejarah. Jadi bin naqusi, dengan nakus. Jadi ya'malu liyadriba bihi linnas, liyadriba bihi linnas, atau mabni maf'ul fa'il, berarti ya Abdullah. Jadi amarun nabiyyu sallallahu bin naqusi ya'malu liyadriba bihi linnas, bahwa kentongan ini dipakai untuk dipukuli, untuk apa, ditutuki gitu, untuk mengumpulkan manusia, lijam'is shalah ya, untuk mengumpulkan salat. Lama amrun nabiyus bin naqusi yu'malu, boleh kembali kepada nakus. Jadi kentongannya belum dibuat kemudian dibuat ya gitu.
liyudraba an-naqus bihi ya linnasi li jam'is shalah. Tofa bi, ya gitu. Maka tawaf, muter, keliling gitu maksudnya. Bi denganku wa ana naimun, dan aku dalam keadaan tidur. Nah ini mimpi jamaah. Mimpi jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kentongan dan supaya ditutui untuk mengumpulkan orang, padahal jadi saya itu dalam keadaan tidur. Rajulun yahmilu naqusan, ya. Jadi orang yang naim wa ana naimu rajulin yahmilu naqusan fi yadihi. Ya. Ya, yaitu orang yang membawa kentongan di tangannya. Faqultu ya Abdullah atabi'u an-naqus, maka kemudian aku bertanya, wahai Abdullah, apakah kamu menjual kentongan itu? Ya. Itu jamaah dimuliakan Allah. Coba lihat pelan-pelan. An Abdillah annahu qala lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu liyudraba bihi lin-nasi li jam'is shalah. Tafa bi wa ana naimu rajulin yahmalu naqusan fi yadihi faqultu ya Abdullah ya atabi'un naqus faqala wa ma tasna'u bihi. Kemudian bertanya Rasulullah SAW, wa ma tasna'u bihi, apa yang kamu perbuat dengan nakus itu? Faqultu, maka aku jawab, nad'u bihi ilas shalah, ya, aku memanggil orang dengan nakus ini ilas sholati, agar melaksanakan sholat, kepada sholat. Qala awala adulluka ala ma huwa khairum min dzalika. Rasulullah SAW bersabda, maukah jadi kamu aku tunjukkan yang lebih bagus dari kentongan itu? Nah, gitu jamaah dimuliakan Allah. Faqultu lahu bala, maka aku jawab kepada Rasulullah SAW, al-qail bala, nggih, begitu ya. Faqal, maka bersabda Rasulullah, taqul Allahu akbar, Allahu akbar ila akhiril adzan. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah. Ini namanya sababul wurud. Jadi dalam hadis ada sababul wurud, dalam Al-Qur'an ada sababun nuzul, ya. Nah, atau kalau ya kita setiap ada peristiwa itu gimana sih kronologinya, nah gitu ya. Jadi ada kejadian atau peristiwa yang melingkupinya menjadi rentetannya sehingga mudah dimengerti. Nah begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma istakhara anni ghairu ba'idin, lalu jadi mengakhir tanpa jauh dariku, ya. Thumma istakhara anni rajulin, tadi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, ghairu ba'idin, tanpa jauh, ya. Mengakhir itu ya menjauh sedikit, ya. Tsumma qala wa taqulu idza qumta ila shalah, lalu berdawuh berkata, wa taqulu, dan katakan, idza qumta ila shalah, jika kamu melaksanakan salat, baca Allahu akbar ila akhiril iqamah, sampai jadi akhirnya qomat itu. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itu yang ma'mul bihi, ya, meskipun ada nanti cara yang agak berbeda, ya, yang penting ada dasarnya. Tapi yang ada ini
Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, wa qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu, nah gitu. Maka ketika aku di waktu pagi, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku sowan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, maka aku beri kabar kepada Rasulullah bima raaitu, dengan mimpiku semalam. Nah gitu jemaah dimuliakan Allah. Faqala innaha la ru'ya haqqin insya Allah. Nah gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh itu adalah mimpi baik, mimpi yang benar. Ya insya Allah. Begitu. Qum ma'a Bilal, berdirilah bersama Bilal, fa'alqi alaihi, maka ajarkan kepada Bilal, ma ra'aita, apa yang kamu mimpikan tadi, falyu'adzin bi, maka Bilal biar azan dengan apa yang kamu ajarkan. Fa innahu anda sautan, maka sungguhnya Bilal adalah lebih melengking, lebih nyaring suaranya. Nah, memang suara melengking nyaring itu ya dari sononya jemaah, dicari yang suaranya agak keras dan jauh begitu. Ya. Itu Abdullah ibn Zaid. Pasti juga ada riwayat yang lain. Ya, riwayat yang lain ada namanya Abu Mahdurah juga mimpi seperti itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'a juga mimpi seperti intinya. Jadi ketika difardukan salat, maka kemudian jadi pada musyawarah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, kemudian lari-lari, kalau ini Abdullah bin Zaid lari-lari, Abu Mahdurah saya mimpi seperti ini gitu. Nabi Abu Mahdurah nanti muadzin Masjid Makkah ya, kemudian jadi ditetapkan Rasulullah SAW. Tapi ada riwayat yang lain, awalnya ada yang mengajukan pendapat. Gimana kalau nakus? Gimana kalau tobel tadi? Tobel itu beduk. Nah, gimana kalau jaros? Jaros itu kelinting. Inting. Nah gitu. Ya, masih dipakai itu sampai sekarang, kelinting. Keloneng, nah gitu kan. Bagaimana kalau buk itu semprotan apa namanya, yang trompet yang gede, oh begitu itu, ya, yang muter-muter begitu, ya. Nah itu, tapi setelah pada menawarin tadi, datanglah yang mimpi ini. Nah itu tuh, begitu Rasul. Jadi ini semuanya sudah pernah muncul jemaah nih. Jadi kendrongan pernah muncul, tobel pernah muncul, kelonengan pernah muncul, jadi semuanya. Maka kalau ada orang yang masih memakai kendrongan, kelonengan dan seterusnya, itu artinya pernah muncul di dalam jadi tawaran-tawaran musyawarah itu tadi. Nah begitu. Terus jadi ada hadis tentang azan itu. Dan ada beberapa tempat yang dulunya ngumpulin 3. Jadi ada kendongan, ada beduk, dan ada azan juga. Ada jam, nah gitu. Ada pencet namanya. Di depan masjid itu suka ada semacam kayak tembok, lalu dikasih gini. Nah ini untuk bayangan. Nah jadi semuanya pernah dipakai di masyarakat Indonesia ini. Ya, terus kemudian ya ada yang mengatakan bid'ah dan seterusnya, dan intinya sampai sekarang jadi yang sabit adalah azan di mana-mana dibunyikan, di masjid, di musola, di rumah, di kantor dibunyikan, dan menjadi sesuatu yang elastis, dan kendongan juga tidak hilang total.
bel tadi juga nggak hilang total juga. Jadi karena kendongan pindah ke gardu-gardu, ada kendongan kalau ada bencana tong 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 tong, nah, itu juga bisa juga, dan seterusnya masih ada semuanya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu mana? Anda sautan minka, dari kamu, ya, dari Abdullah bin Zaid. Faqumtu ma'a Bilal, maka aku berdiri bersama Bilal. Faja'altu ulqihi, maka aku ajarkan mimpiku tadi kepada Bilal, alaihi, ya, ulqihi, maka aku talqinkan, aku ajarkan apa yang aku mimpikan, alaihi, kepada Bilal. Fayu'adzinu bi, maka Bilal melakukan adzan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, fasami'a dzalika Umar bin Khattab nih kan, ya. Maka kemudian mendengar peristiwa itu, cerita itu, kejadian itu, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa fi baitihi, dan dia berada di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu, maka dia cepat keluar sambil nyeret selendangnya. Oh gitu. Nah, lalu wa yaqul walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Demi zat yang telah mengutus kamu wahai Rasulullah, aku semalam juga mimpi seperti itu. Nah, gitu jemaah dimuliakan Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka segala puji bagi Allah. Jadi yang mimpi, jadi untuk memanggil orang mengumpulkan sholat dengan seperti itu adalah belasan orang. Bid'ata asyara sahabiyan, jadi lebih dari 10 orang. Jadi kalau bid'ah itu hitungan 3 sampai 9, asyara itu 10, bisa 19, bisa 18, bisa 17, dan itu adalah ya cukup banyak lah termasuk. Maka azan tidak ada khilaf sama sekali. Kalau ada sedikit adalah nanti apakah ada taswib atau tarji', itu saja. Tapi Allahu Akbarnya sampai akhir sama sekali tidak ada khilaf. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yusannu, dan disunatkan kadang. Qad itu harf li at-tahqiq, li ta'kid, tapi kalau masuk fi'il mudhari' maka berubah menjadi li at-taqlil. Kadang, ya, sometime gitu al-adzanu, disunatkan adzan li ghairis shalah. Ini penting nih jemaah nih, supaya enggak pada teriak-teriak nih. Ini coba bahwa adzan bukan hanya untuk sholat, kadang di luar sholat. Kama fi udhunil mahmum wal masru', jadi ada adzan di telinganya orang yang kesurupan, ya begitu, orang yang pingsan. Jadi orang tadi baru datang langsung ngeleyeng tuh ngomongnya jadi ngaco. Nah, maka adzanin tuh telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget, langsung sadar, keluar itu yang masuk tadi jamaah karena Allah. Nah, jadi begitu. Artinya kalau seandainya ada begitu, gak usah kaget gitu loh. Wong ada begini kan. Nah. Wal masru', orang pingsan. Ya, pingsan itu ada pingsan karena kaget juga, melihat apa dan tidak kuat, der begitu langsung pingsan. Ya, ada yang bilang diciprat-ciprat air, udah adzanin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, wal ghadban, marah gitu jamaah. Marahnya enggak karuan. Jadi kalau orang Jawa eleng kan begitu kan? Eleng, ya, begitu. Ya kalau ingat nih paling
langsung Allahu Akbar. Begitu. Kaget dia juga. Maka waras dia dari marahnya itu tadi. Nah itu dia. Nah ini nanti. Pokoknya ngaji aja. Ya. Halo. Ya, mana tadi? Mana tadi kok hilang? Wa man sa'a khuluqu min insan. Ada orang akhlaknya buruk, ngerepotin, ndak pantas wirawiri di DPP. Allahu Akbar gitu jangan. Orang buruk akhlaknya diadzanin jamaah. Ada apa itu adzan? Pokoknya adzan itu untuk ngusir setan, ya, untuk ya ada angin lesos. Itu banyak keterangan juga seperti itu ya, ma'adilahkan Allah. Di luar sholat maksudnya tadi. Min insanin aw bahimatin wa indal hariq. Kemarin ada kebakaran. Tapi kayaknya nggak ada yang azan ya kemarin ya di sono maksudnya. Itu tempat kebakaran. Allahu Akbar walillahil hamdu. Wa inda taghawulil ghailan tamarrujil jin. Berotnya, ngamuknya jin. Begitu, adzanin. Nah, begitu. Ya ma, jadi karena memang lafal Allahu Akbar itu di atas segala-galanya. Nah, ini wa wal iqamah adzan dan qomat fi udhunail maulud. Ayo, oke kan? Jadi di adzani di bayi, jabang bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Terus yang kirinya di qomati. Fi udhunil maut fa yu'adzinu fil yaqim fil yusra kama yati fi mahali, nanti juga dijelaskan di sono. Wa khalafil musafir, dan orang jadi musafir. Gitu kalau orang mau pergi haji pada diadzanin juga kan? Ya ada di sini. Mau bepergian jauh dan seterusnya. Nah, yang begini-begini ini maksudnya ada omongannya, ada keterangannya. Apakah ada dalilnya? Nah, ini yang kemudian menjadi pembicaraan. Kalau dikembalikan tadi di dalam hal-hal jadi yang ada nilai spektakulernya, maka di situ jadi adzan masuk, ya begitu. Seperti kebakaran, seperti berotnya jin, seperti apa tadi orang, nah itu, dan seperti yang membuat orang itu syahdu apa namanya itu, kalau mau ditinggal pergi lama gitu, apa namanya itu, terharu, terharu, maka itu juga adzan. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Termasuk di sini nanti dilihat di kitab namanya jadi At-Tadhkirah fi al-Mauta wal Umuril Akhirah, begitu nanti judulnya. Jadi Imam fi al-Umuril Akhirah, imam yang punya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran itu Imam Al-Qurtubi. Nah, begitu. Itu ada, tapi memang tadi kalau dilihat secara dalil bisa juga ada yang dhaif, ada yang hasan. Nah, begitu loh. Nah, cuman kalau dilihat bahwa jadi spektakulernya suasana, maka adzan di situ masuk. Nah, berarti bisa dalil qiyasi namanya. Nah, kalau yang namanya furu' ya pasti begitu pembahasannya. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu, kamu ngapain pada bengong aja? Apakah zikirkah? Apakah menyebut nama Allah kah? Apakah adzan kah? Nah, itu jadi ya ini dzuruful faza'. Jadi kondisi-kondisi apa orang itu mencekam. Nah, maka dipecah dengan azan itu tadi. Lewang setan aja kabur, ya kan? Nah, begitu kira-kira. Begitu jemaah dimuliakan Allah. Yusannu alal kifayati, dan disunatkan secara kifayah. Apa adzan tadi? Apa itu maksudnya?
Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bihima tuh. Karena Rasulullah tidak memerintahkan ya fi haditsil a'rabi ma dzikril wudu'i wal istiqbali wa arkanis shalah wa li'annahuma lil 'an bis salati falam yajiba. Ya disunatkan ala al kifayah. Ya cukup jadi siapa aja. Wa yahsulu bi fi'lil ba'dhi dan cukup dengan sebagian yang melakukan adzanun wa iqamah, yaitu adzan dan qomat siapa aja, tapi sekarang kan sudah ditentukan muazzinnya, begitu. Li khabaris sahihaini, karena ada hadis Bukhari Muslim, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Tuh. Ya, kalau waktu sholat sudah tiba, maka becik atau baiklah seseorang dari kalian melakukan adzan, melaksanakan adzan. Ya, lidzakarin yang laki. Ya, walau sobiyan, ay walau kana sobiyan, meskipun bocah. Bocah yang sudah bisa adzan dan baik. Ya, munfaridan, meskipun dewean, sendiri. Ya sendiri ya mau sholat, ya kalau untuk sendiri jangan kenceng-kenceng amat. Nah begitu misalnya, tapi kalau di masjid tetap kenceng karena untuk orang lain. Makanya ada masjid yang azan dia, terus sholat, nanti yang qomat juga dia juga. Lalu yang sholat juga dia juga. Ada nggak begitu? Ada. Nah, jadi dia itu ahli surga jamaah dimuliakan. Karena sedangkan nanti ada azan orang yang dengan sukarela membersihkan rumah Allah, itu aja jaminannya surga. Orang yang sukarela dengan menjadi muadzin, maka tawallallahu unuqahu, nanti jadi dipanjangkan lehernya oleh Allah. Maksudnya bukan jadi panjang begitu, enggak. Itu adalah jadi dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azan itu. Gitu loh jemaah dimuliakan Allah. Jadi meskipun sendiri, kalau bentuknya masjid, karena untuk tetangga maka kencang. Tapi ternyata yang sholat dia juga, yang qomat juga dia juga. Ada itu. Nah, wa in sami'a adzanan min ghairihi 'alal mu'tamad, meskipun orang tadi mendengarkan azannya orang lain dari luar. Jadi kadang kita di sini kadang kan ada adzan juga di luar sana. Kita dengar tetap disunatkan azan karena ini adalah tempat masjid atau musola. Itu yang kokoh. Khilafan lima fi syarh Muslim, berbeda dengan apa yang dalam syarahnya kitab Muslim ini. Imam Nawawi ini yang mensyarih kitab Muslim. Naam. In sami'a adhan al-jama'ati wa arada as-salah ma'ahum lam yusannu lahu 'alal awjah. Ya. Bahwa kalau dia mendengar azan jamaah, artinya azan yang jadi mengazani orang banyak, ya, dan dia juga sholat bersama mereka, maka tidak usah azan. Ya janganlah kita di sini sudah azan, masa kemudian juga mau sholat di sini azan lagi, ya nggak bisa. Limaktubatin, dan azan qomat ini di sholat fardu, jemaah dimuliakan Allah. Walau faitatan, nih ternyata sholatnya tadi ternyata belum sholat subuh, terus mau sholat subuh, azan untuk dirinya, Allahu Akbar, Allah. Tapi biasanya enggak ya berarti ya, azan juga itu. Nah, ini walau faitatan, meskipun sholat telah berlalu. Duna ghairiha kasunan, bukan yang selain maktubah. Sholat sunat tidak usah adzan. Sholat jenazah tidak usah adzan. Sholat yang dinadarin tidak usah adzan. Ya. Dan qomat. Walau tasoro, dan kalau ngalap cukup meringkas ala ahadima, salah satunya, linahwi dhiqi waktin, karena sempit waktunya, fal adzanu aula. Kalau mau salah satunya diutamakan adzan. Jadi jamaahnya sendiri di mana gitu, jalan bertiga berdua mau sholat di
mas musola di pinggir jalan, maka ya adzan dulu pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syukur la ilaha illallah. Nah begitu. Kalau ngalap cukup satu adzan saja. Tapi kalau mau dua ya tetap adzan langsung qomat. Jadi mendapatkan kesunatannya. Iya. Wa sunnah dan disunatkan an yu'adzina li al-ula faqat min sholawat. Ada sholat jadi berturut-turut maka adzannya yang pertama saja. Tawalat yang nuli-nuli kafaitin wa sholati jam'in wa faida. Ada orang lupa atau ketinggalan atau kodok banyak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, maka jadi disunatkan adzan yang pertamanya saja. Di sini dicontohkan beberapa sholat yang terlewat dan dua sholat jamak takdim jamak takhir dan faidah wa hadirah, dan juga sholat yang terjadi sekarang. Jadi dakhala waqtuha qabla syuru'i fil adzan. Ya. Mana? Oh, pantas kok tahu-tahu sampai di situ ya. Wa yusannu. Saya ngelihat paragrafnya gede banget ini, kapan selesainya? Iya iya. Wa yusannu adzanani, dan disunatkan dua adzan li subhin untuk subuh. Ini hilang nih semuanya. Mana yang masih dua adzan di subuh ini? Mekah dan Madinah. Kalau di kita Persis itu 2 kali biasanya, tapi nggak tahu masih nggak. Alhamdulillah, itu jaga sunat itu. Kalau yang lain nanti teriak-teriak orang pada marah-marah. Padahal ini memang sunnah. Nah kalau di Mekah itu orang suka bilang gini, oh sunnah ini gitu. Padahal itu memang begitu awalnya. Nah di Mekah itu adzan untuk membangunkan supaya sholat witir atau mau sahur. Nah nanti 1 jam kemudian baru sholat subuh, adzan subuh gitu. Nah wahidun qabla al-fajr, yang satunya sebelum fajar. Wa akharu ba'dahu, setelah fajar. Fa ini ketasoro, lamun mau meringkas saja, fa al aula ba'dahu, maka yang utama adalah yang kedua saja. Jadi yang ini, yang kita ini sudah satu doang ya pas waktu subuh. Nah, tapi sebelumnya kadang ada tarhim ya. Tapi kalau langsung tarhim itu adzan juga memang tidak pas, karena memang itu cuma 10 menit sebelum adzan. Jadi kalau mau 2 adzan memang kira-kira ya 1 jam tadi. Gitu. Jamaah dimuliakan Allah. Tapi memang banyak yang protes tuh sebagian masyarakat tuh. Karena berisik alasannya. Padahal ngomong berisik tuh nggak boleh loh jamaah. Ya, atau mengusulinya pilih salah satu aja deh gitu. Ya. Gitu jamaah dimuliakan Allah. Terus mana tadi? Wa adzanani lil jumu'ah tuh. Halo. 2 adzan untuk Jumat. Ahaduma ba'da su'udi al-khatibi al-mimbara. Yang satunya adalah setelah naiknya khatib di mimbar. Wal akhar alladhi qablahu, yang lainnya adalah sebelumnya. Innama ahdatsahu Utsman, tuh kan? Ini clear jemaah. Jadi adzan 2 kali itu maksudnya yang sebelumnya itu adalah yang diperbuat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini juga mengatakan kalau itu diperbuat oleh Utsman, tapi nggak terlalu teriak-teriak bid'ah juga enggak ini. Padahal ahdatsau itu, muhdatsah itu juga artinya diadakan, muhdas, ya begitu jamaah dimuliakan Allah. Lamma katsurun nas, karena manusia sudah banyak, supaya bisa ngumpul. Dan begini ini mengkiaskannya kemana? Tadi aja kalau ada kebakaran boleh adzan, ya kan?
Tadi aja kan itu. Makanya ini juga jadi sudah mau mancing Jumat. Masa begitu? Ya azan aja. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Kena kan sebetulnya kias-kias yang seperti itu. Fastihbabu indal hajah. Maka di sini juga udah ditulis, maka kesunatannya bila dibutuhkan. Ya kalau enggak ya satu aja. Jadi kan satu kan? Apa dua? Alhamdulillah. Ya dua. Ya. Belum jadi wasit, Ustaz. Apa? Belum dapat jadwal, Ustaz. Aku? Iya, belum jadwal. Kayaknya itu jadwalin, Ustaz. Iya. Jadi di sini pun disebutkan, jadi yang adzan pertama tadi bila dibutuhkan, tapi betul. Jadi ketika jadi di mana-mana itu di kantor-kantor nanti pokoknya selalu menunggu jam 12 kan. Meskipun zuhurnya kadang maju setengah 12 tetap aja ngumpulnya jam 12. Nah, jadi alasan itu ada. Kita ngumpulnya jam 12 juga ya. Padahal kalau bagi mazhab Asy-Syafi'i di sini kudu dimulainya itu minimal sudah 40 orang. Dan tidak boleh ada yang ngantuk. Kalau ngantuk batal itu Jumatan. Nah, makanya masih Pak Ustadz kadang di desa di mana itu diulangin lagi kan? Ada sholat zuhur itu karena itu. Jadi jangan itu ngapain itu sholat lagi? Jangan begitu lo kurang ngaji masalahnya. Jadi karena dimungkinkan ada yang ngantuk. Ya. Karena harus didengarkan oleh 40 orang. Besok hitung itu nanti. Ada nggak 40 yang dengerin itu? Dan susah karena hampir ngantuk yang paling mudah itu adalah di saat khutbah. Saat ngaji. Kan tawaqqafa hudurum alaihi ya masyaallah. Tuh kan? Jadi seperti kalau misalnya terhenti hadirnya mereka kan benar ini. Wa illa lakanal luar biasa. Ini udah clear jemaah. Kalau seandainya orang itu tertib bisa kumpul tepat, maka adzan satu tetap lebih utama. Lil ittiba karena ngikutin itu afdol. Tapi ketika masih terhambat-hambat daripada ini sudah mau anjing waktu gitu. Ya kan mendingan Allahu Akbar gitu maksudnya. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mantunya Rasulullah yang mengadakan ini ya akhirnya kemudian dilakukan banyak. Nah, ini mah cuman adzan yang 2 kali. Lah di tempat lain Jumatnya aja 2 kali, 3 kali. Di mana coba? Ya di Amerika itu kan bergelombang. Ini Jumatan, sebentar lagi Jumatan, sebentar lagi Jumatan. Jadi Jumat itu sampai 3 gelombang jamaah dimulakan Allah. Jadi bukan adzannya doang yang 3. Itu jamaah. Allahu a'lam bishawab ya. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan? Cukup lah ya. Pada ngantuk enggak ini tadi? Ayo. Hah? Kalau cuma 3 gelombang, artinya 3 kali. Oh ya iyalah kan khotibnya juga lain, imamnya juga lain. Jadi ada seret 1 gelombang. Terus nanti ada lagi. Ya tapi karena itu karena peraturan dan 1 tidak muat. Biasanya jadi karena peraturan ketat tidak boleh parkir di sembarang tempat. Maka peraturannya adalah semuanya harus milik masjid itu. Nah, kalau kita kan boleh parkir di situ lapangannya orang, kemudian di minimarket mana, gitu kan boleh. Nah, itu nggak boleh masalahnya. Maka jadi mereka mengambil, ya itu sampai sekarang masih di termasuk ya karena yang teman-teman yang pernah ke sana, saya pernah pada waktu itu di Calgary kalau di Kanada itu ada Islamic Center gitu. Jadi langsung Jumatan banyak padahal orangnya juga banyak. Nanti sebentar lagi ada lagi gelombang yang kedua. Nah, begitu. Ya, itu sudah memang ini nanti kalau masalah masjid itu satu desa harus 1. Nah, sekarang itu sudah nggak bisa dipakai karena orangnya sudah lebih banyak dari
jumlah yang ada, maka masjid berdekatan. Ya, ketatnya fikih atau hukum itu bisa berubah. Ya. Cukup ya? Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulana arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.